Agus dan pengacaranya berencana akan melakukan gugatan perdata terhadap Denny Sumargo yang telah mengalihkan uang donasi ke NTT. Bisakah gugatan ini diterima, atau bahkan bisakah gugatan perdata ini menjerumuskan atau memenjarakan siapa itu Denny Sumargo dan Nopi CS? Saya rasa sih nggak bisa. Yang justru ada ini malah senjata makan tuan dengan melaporkan ataupun melaporkan secara perdata Denny Sumargo CS ya. Ini justru akan berbalik arah, akan nyerang balik senjata makan tuan. Justru nanti Agus lah yang akan justru dipenjara. Kenapa bisa begitu? Oke, kita akan membahas dari tinjauan hukumnya, begitu ya. Namun sebelumnya, sebelum kita membahas tentang Agus ini, biar agak bervariasi ya konten kita ini, saya ingin sedikit membahas tentang kejadian kebakaran di Los Angeles ya kan. Nah, kalau kalian ngikuti YouTube short saya, video short saya, mungkin kalian udah tahu ya, kemarin saya udah post tentang kebakaran di LA ini, namun dari tinjauan Muslim, dari sisi Islam begitu loh ya. Nah, namun saya coba di kesempatan kali ini saya akan sifatnya itu umum, semua agama boleh menyimakkan begitu ya. Oke. Sementara ini kerugian akibat kebakaran di Los Angeles itu sudah mencapai 2.500 triliun ya. Beberapa hari yang lalu masih 800 triliun. Sekarang itu sudah 2.500 triliun. Dan korbannya itu 11 orang. Korban tewasnya itu adalah 11 orang. Di sini ada banyak yang membuat satu konspirasi. Salah satu konspirasi yang populer adalah bahwasanya kebakaran ini memang sengaja ya dibuat, ya sengaja dibakar begitu loh. Dengan tujuan apa? Yaitu mereka ingin membangun di kawasan itu adalah smart city begitu loh. Los Angeles smart city begitu. Makanya ini dibangun dibakar dulu, diluluhlantakan, diratakan, lalu kemudian dibangun ulang begitu loh. Kenapa mereka melakukan konspirasi itu? Beberapa kecurigaannya, salah satunya, kenapa ini kan kota Los Angeles ini kota yang modern begitu loh. Masa iya kebakarannya kok dalam waktu cepat 2 hari kan begitu, ya kan? 2 hari udah menghabiskan satu kota. Apa di dalamnya tidak ada hidran? Apa di dalam tidak ada air yang otomatis ketika ada api langsung nyembur dan lain sebagainya kan begitu? Ini kan canggih banget ini kota begitu loh. Kok bisa dalam waktu 2 hari langsung lenyap begitu loh, langsung habis? Nah, ini kecurigaan-kecurigaannya begitu. Kemudian juga kalau dilihat dari puing-puing yang ada, bangunannya runtuh semua, tapi pohon-pohon kok tetap berdiri begitu loh. Ini kecurigaan-kecurigaan yang melahirkan satu konspirasi. Wah, ini jangan-jangan memang beneran dibakar ya kan oleh elit global begitu, oleh kepentingan-kepentingan tertentu, dengan tujuan itu tadi membangun smart city kan begitu. Nah, cuma kalau saya sih daripada ikut ke teori konspirasi, kita nggak dapat hikmahnya, kita nggak dapat pelajarannya kalau dia kaitkan dengan teori konspirasi. Itu hanya onani intelektual aja kalau bagi saya. Mending kita ngambil hikmahnya aja. Yaitu apa hikmah yang akan saya ambil di sini adalah, coba kamu perhatikan lebih seksama, korban dari satu kota terbakar itu hanya 11 orang. Kerugiannya memang sampai dengan 2.500 triliun. Kan ini pertanyaan, satu kota terbakar tapi korbannya cuma 11. Nah, apa hikmah dibalik ini semua? Nah, ini dari versi Islam ya, dari versi Islam, tapi gak apa-apa. Kalian yang non-muslim bisa ambil pelajarannya kan. Kalau telur meskipun yang keluar dari pantat ayam gak apa-apa kan, diambil begitu loh. Ya meskipun dari lain agama, kalau itu bermanfaat buat kalian, silakan ambil. Nah, saya ingat dengan kisah Nabi Muhammad SAW di waktu di Taif begitu loh. Dia ini dilempari batu ya kan, dibilang gila,
kemudian dilempari kotoran begitu loh. Nah, dalam kisah versi Islam ini sampai malaikat itu murka begitu loh, karena kekasih Tuhan itu sampai dianiaya seperti itu begitu loh. Memberikanlah satu opsi kepada Nabi, wahai ya Rasul, kan begitu, wahai Rasul, kalau perlu ini gunung Uhud akan saya balikin, akan saya timpakan kepada mereka yang telah mencaci makimu, kan, menghujat dirimu, kan begitu. Bagaimana? Mau nggak? Nah, gitu kan. Kemudian Nabi menjawab, jangan diazab, ya kan begitu. Kenapa? Karena saya masih berharap suatu saat anaknya, kalau nggak anaknya ya cucunya, bisa menjadi orang-orang yang baik, yang menyembah kepada Tuhan, begitu kan. Dan terbukti tidak diazab. Sekarang di Thaif itu ya semuanya menjadi muslim, menyembah Tuhan, begitu loh. Karakternya jauh lebih baik daripada dulu, begitu. Nah, itu pelajarannya. Memang salah satu kelebihan Nabi Muhammad itu dibandingkan nabi-nabi sebelumnya, biasanya kalau di misalkan Nabi Nuh ya begitu, ketika umatnya membangkang ditawarkan untuk diazab, Nabi Nuh mengiyakan dan diazab, kan, banjir. Kemudian zamannya Nabi Ibrahim tuh siapa ya kan, Raja Namrud, kemudian ditawarkan apa itu azab, kemudian beneran diazab tuh Raja Namrud, kan begitu. Atau Nabi Lut, kan begitu, diazab juga. Nah, kalau Nabi Muhammad itu tidak langsung diazab, tapi ditangguhkan karena masih berharap, begitu loh. Mungkin aja kalau nggak anaknya ya cucunya bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, begitupun kita lihat kebakaran di LA ini, di LA. Dari satu kota ya kan, korbannya cuma 11. Nah, ini jadi saya mengingatkan kepada kejadian Nabi di Thaif. Wah, kalau begitu memang sepertinya Tuhan itu dengan memberikan kebakaran ini sebenarnya masih sayang kepada warga Los Angeles. Yaitu apa? Tuhan memberi kesempatan mereka untuk bertaubat, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kan begitu tuh. Nah, terus ada yang bilang, ya kasih sayang Tuhan kok dengan sesuatu yang menyakitkan, kan begitu. Jangan salah, begini loh, kamu suka minum es ataupun ya suka makan permen lah, anak kecil tuh, ya kan, makan permen. Kemudian ketika sakit gigi, ibunya melarang dia ngemut permen, ataupun ketika dia sakit demam, ibunya melarang dia makan es krim atau minum air dingin, misalkan begitu. Padahal itu yang disukai anaknya. Apakah larangan orang tua ini karena benci? Bukan, tetapi karena sayang. Tapi kan itu yang disukai oleh anaknya. Permen disukain, air es disukain, es krim disukain. Kenapa dilarang? Ya karena itu kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Memang kita tidak bisa, bentuk kasih sayang tuh nggak selalu dimanja, kan begitu. Nah, bisa aja ini yang di Los Angeles juga gitu. Ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan, memberikan kesempatan kepada warga Los Angeles untuk kembali berpikir, kembali memahami arti kehidupan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kan begitu. Nah, itu pelajarannya buat kita semua, begitu. Ada juga yang ngait-ngaitkan, bang jangan kait-kaitkan itu dengan agama, katanya kan begitu. Itu lihat tuh di waktu tsunami Aceh itu juga gitu, itu korbannya sampai banyak. Apa itu kasih sayang Tuhan juga? Kalau menurut saya iya, korbannya sampai 240.000 kan. Apakah itu bentuk kasih sayang Tuhan? Kalau saya sih iya. Saya tuh selalu berbaik sangka kepada Tuhan. Ya Tuhan kangen ya kan dengan korban-korban tsunami itu. Kamu di dunia udah banyak begini masalah, udah kamu bertemu saya dengan saya, ayo saya semuanya masukkan ke dalam surga. Bisa aja begitu bentuk kasih sayang Tuhan, kan, daripada kita berburuk sangka pada Tuhan. Oke, jadi ini khusus untuk yang percaya Tuhan. Kalau yang nggak percaya Tuhan pasti akan ngetawain saya, begitu loh. Karena saya sih lebih nyaman percaya Tuhan. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang gugatan perdata oleh Agus. Gini, kamu bedain ya, harus mengerti dulu apa itu perdata nih dan apa itu pidana. Oke, pidana itu hukumannya yaitu penjara. Kalau perdata tidak melulu penjara. Apa itu? Kamu lihat, ganti rugi, begitu loh.
otomatis mau pidana, mau perdata harus ada syaratnya. Syarat utamanya apa? Ada yang dirugikan. Nah, pertanyaannya, si Agus dirugikan apa dengan donasi ini? Begitu kan? Kalau itu haknya si Agus baru dirugikan. Lah, ini kan donasi. Donasi belum ada undang-undangnya tentang donasi. Agus merasa dirugikan di mana? Kan begitu. Ada nih celah hukumnya buat Agus. Misalkan begini. Ada donatur-donatur yang memang ingin uang donasinya dia hanya untuk Agus, bebas untuk pengobatan, bebas untuk bayar pinjol, bebas untuk bayar semua. Ada misalkan yang begitu. Nah, ini satu-satunya kekuatan Agus. Silahkan cari Agus nih, cari donatur-donatur yang benar-benar ikhlas nyumbang kamu, tidak untuk pengobatan dan tidak rela si donaturnya ya, bukan Agusnya, tidak rela dialihkan ke NTT. Nah, itu kumpulin sama Agus, sama-sama gugat ke Denny bisa. Tapi kalau dari pihak Agus aja, Agus gak punya kekuatan apa-apa. Yang punya kekuatan itu ya donaturnya, begitu loh. Nah, kalau mau Agus kumpulin itu donatur-donatur yang cinta sama Agus, yang tidak rela ke NTT, silakan dikumpulkan. Itu pun tidak, ancamannya bukan penjara, tetapi ganti rugi. Dan Denny Sumargo sudah memberikan opsi itu di awal. Yang nggak terima silahkan hubungi saya, akan saya ganti rugi. Ngapain Agus ngeyel-ngeyel lagi? Mau apa lagi? Tinggal kumpulin, nggak usah lapor-lapor perdata begitu loh. Malah bikin ruwet sendiri. Nah, kenapa saya sarankan nggak usah gugat perdata, langsung aja ke Denny Sumargo minta ganti rugi ya. Karena apa? Kalau tidak terbukti nanti gugatan Agus ya tidak kuat di mata hukum, Agus masuk ke pasal ini nih, perbuatan tidak menyenangkan. Nah, ini malah ancamannya penjara buat Agus. Ya kan, Denny misalkan mau nih pakai pasal yang itu, Agus malah yang kena. Kalau pihaknya Agus lemah secara hukum, begitu loh. Gimana? Jadi itulah pelajaran hukumnya buat kita dari kasus Agus ini. Saya heran si Agus ini kok ngeyel, kayaknya memang disuruh ini, kayaknya ada yang nyuruh. Gus, lu kalau masih pengen makan, lu kalau masih pengen tinggal di apartemen, perpanjang kasus ini. Ayo kamu statement lagi, sedih lagi di depan kamera. Kalau enggak, kita nggak dapat duit nih, penghasilan kita dari lu tampil di media nih, ya kan, sedih lagi. Ayo giliran lu, ayo acting lagi. Saya berpikirnya ke arah sana, makanya terus aja diperpanjang gitu. Karena memang cara Agus makan, cara Agus tinggal di apartemen dengan cara itu. Kalau nggak dengan cara itu, mau dari mana Agus nggak kerja, ya kan? Apa mereka mau ngebiayain Agus selamanya? Nggak juga kalau nggak ada keuntungannya. Terima kasih karena sudah menyimak.